Selamat siang, sekarang hari Selasa tanggal 10 Februari 2025. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid 1000 watt. Ini pesanan dari saudara Umi Aden yang berada di Subang, Jawa Barat. Oke, untuk tampilan depan seperti ini. Di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter, baterai capacity, dan di sini ada switch selector. Kemudian untuk tampilan dalam, di sini ada inverter 1000 watt dengan input 12 volt. Kemudian ada SCC, MCB baterai, MCB PV, dan MCB output. Kemudian yang paling bawah, di sini ada terminal ke baterai, panel surya. Di sini untuk input dari PLN 220 volt. Kemudian yang paling kanan output untuk pemasangan baterai dan ke panel surya, positif dan negatif tidak boleh terbalik. Nanti jika sudah tersambung ke baterai dan panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV. Ya, seperti itu ya, ini harus berurutan. Oke, langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterai. Oke, seperti ini. Indikator dari inverter sudah masuk. Kemudian kita nyalakan untuk MCB output. Kita nyalakan untuk kipas ya, untuk sebagai beban. Seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian wattmeter. Untuk output 226 volt, ini output dari inverter ya, atau dari PLTS ini. Kemudian yang warna kuning ini daya terukur atau saat ini menggunakan kipas angin, yaitu 53 watt. Kemudian ada suhu di dalam box. Kemudian yang merah ini adalah arus. Kemudian ada timer dan kWh meter. Untuk kapasitas dari baterai saat ini 12,9 volt, atau sekitar 92%. Oke, kita sambungkan ke listrik PLN. Oke, indikator dari PLN sudah nyala. Kita lihat dulu untuk tegangan dari PLN. Oke, untuk tegangan dari PLN ini lebih rendah daripada PLTS ya, untuk 220 volt. Kemudian untuk PLTS ini 225 volt. Oke, kami jelaskan di sini ada switch selector. Kami jelaskan sedikit mengenai untuk mode. Di sini ada mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Seperti ini ya. Jadi untuk mode auto, nanti output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus selama kapasitas dari baterai ini di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Kemudian jika nanti baterai sudah berkurang atau di bawah 11,3 volt, PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti itu untuk mode auto. Jadi nanti jika baterai sudah terisi sampai 13 volt, PLTS ini akan dinyalakan kembali dan nanti output akan berpindah kembali menggunakan PLTS. Oke, kita simulasikan jika kapasitas dari baterai ini sudah berkurang. Oke, seperti ini. Untuk kapasitas dari baterai sudah di bawah 11,3 volt atau di bawah 30% ya. PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Nanti PLTS ini akan dinyalakan jika baterai sudah terisi sampai di atas 90% atau sekitar 13 volt. PLTS akan dinyalakan kembali.
Oke, tegangan dari baterai sudah 13 volt dan PLTS akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, seperti itu untuk mode auto. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Jadi untuk mode PLN ini kebalikan dari mode auto, yaitu output akan menggunakan PLN secara terus-menerus. Jadi di sini PLTS sebagai backupnya. Jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dengan catatan, saat menggunakan mode PLN ini, kapasitas dari baterai harus di atas 13% atau di atas 30% dari baterai. Kapasitas dari baterai ini harus lebih dari 11,3 volt atau di atas 30% kapasitasnya, agar PLTS ini tetap membackup jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam. Oke, kita simulasikan ya, jika listrik dari PLN padam. Oke, seperti ini, maka PLTS akan membackup. Jadi output langsung berpindah menggunakan PLTS. Jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, output langsung berpindah menggunakan PLN. Seperti itu ya untuk mode PLN. Oke, selanjutnya kita beralih ke mode PLTS. Jadi untuk mode PLTS ini, output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari baterai penuh sampai baterai 0. Jadi di sini PLN ini tidak digunakan sama sekali ya. Untuk mode PLTS ini bisa digunakan saat kondisi darurat, misalkan kapasitas dari baterai sudah di bawah 30% dan saat kondisi listrik dari PLN ini padam, jika butuh penerangan segera maka bisa digunakan mode PLTS ini. Ya, seperti ini ya. Saat ini kapasitas dari baterai tinggal 7% dan outputnya juga ikut turun ya. Kita lihat untuk tegangan di sini, untuk tegangan tinggal 10,7 volt dan PLTS ini tetap menyala, namun untuk tegangan ini sudah drop. Ini sebaiknya jika dalam kondisi seperti ini segera dilakukan untuk pengecasan, atau saat kondisi seperti ini digunakan saat kondisi darurat saja ya. Oke, kita turunkan lagi sampai 0%. Oke, sudah 0%. Kita lihat untuk tegangan tinggal 10,4 volt. Untuk output tetap di sini tinggal 205 volt ya. Oke, untuk inverter atau dari PLTS ini normal ya untuk mode PLTS. Sebaiknya untuk mode PLTS ini digunakan saat kondisi darurat saja. Lebih baik menggunakan mode auto atau mode PLN, karena jika dalam kondisi seperti ini baterai terkuras sampai habis, ini jika secara terus-menerus seperti ini dikhawatirkan baterai akan cepat rusak. Oke, untuk ketiga mode sudah normal semua, jadi siap dilakukan pengiriman kepada saudara Umi Aden yang berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk kondisi box seperti ini, oke, tidak ada yang penyok ya.
Oke, sekian saja untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.